Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HR, jumpa lagi dengan HR Kandang Sapi. Salam kandang, salam sukses, sehat selalu untuk kita semua. Kita ngobrol dengan ahlinya pemilihan bibit, baik breeding ataupun penggemukan. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Masih sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ganggu waktunya lagi nih. Ini dalam ternak ini kan salah satu faktor pendukung utamanya untuk sukses ini adalah pemilihan bibit. Ya. Pasti itu yang pertama kali. Ini untuk bibit-bibit yang baik dikala kita mau melakukan breeding itu seperti apa? Kalau kita dari pemilihan bibit itu harus cari yang bagus. Utamakan yang merah lah. Walaupun metal sama limusin. Utamakan ya sapinya juga bagus, kaki-kakinya, kapurannya juga bagus. Itu aja kunci utama buat breeding. Kunci utamanya adalah yang pertama ya dilihat dari jogroknya itulah ya. Dari posturnya. Postur tubuh. Postur tubuh bagus, kaki-kaki juga bagus, kapurannya juga bagus. Itu yang harus dipilih nomor satu. Kapuran itu artinya puting susunya. Iya, puting susunya. Kita harus cari yang besar lah. Yang besar terutama. Otomatis kalau puting susunya besar, pasti anaknya juga bagus. Masalahnya kan air susunya juga banyak. Air susunya banyak, lancar gitu ya. Lancar. Terus kalau untuk ukuran umur gimana ukuran umur? Tergantung dananya. Kalau kita mau cari indukan ya harus di atas 20, cuman yang masih muda beranak satu kali atau darah. Kalau ada juga ya tergantung dana juga kan. Kalau kita punya dana cuman buat beli yang kecilan, ya penting pokoknya pilihnya ya harus yang bagus lah. Terutama masalah kalau breeding itu kan bukan otomatis kita mencari hasil juga enggak. Jadi kita itu kalau melihara sapi, kalau bagus hati kita juga senang. Kalau dia beranak pasti bagus, hasilnya juga pasti juga bagus. Gitu aja. Terus kalau untuk ini nih, tadi kan dibilang postur tubuhnya yang bagus. Nah, postur tubuh yang bagus selain umpamanya kaki, kapurannya besar itu, apakah bentuk kepala, punggung itu jadi apa ya? Jadi pertimbangan atau tidak itu? Enggak juga, enggak. Kalau masalah punggung itu ya otomatis kalau punggung juga pengaruh juga. Ada juga yang melengkung, ada juga yang menonjol tengah itu kan juga ada. Cuman bagusan yang melengkung. Otomatis kalau itu kan diduk. Otomatis cari yang perawannya diduk lah, perutnya besar. Itu pasti otomatis juga besar anaknya juga bagus. Oh, kalau yang dimaksud diduk itu yang punggungnya melengkung, agak melengkung ke bawah gitu ya? Melengkung. Bukan yang cembung tapi cekung ke bawah yang gitu ya? cekung ke bawah. Itu otomatis kan besar dia perutnya. Oh gitu. Jadi perutnya bisa besar, anakannya juga besar. Otomatis kan juga besar juga. Kalau untuk bagian apa belakang itu tepong itu gimana? Kalau tepong itu ya tergantung juga. Kalau kurus kan kebanyakan, kalau tepong bukan jadi masalah. Bukan jadi masalah enggak. Yang penting nomor satu ya kapurannya lah, kapurannya sama kaki sama jogroknya juga. Kalau masalah paha itu tepong itu nomor kesekian lah. Oh gitu ya. Itu punya pengaruh pada saat nanti dia proses melahirkan enggak itu? Bentuk tepong gitu kan? Enggak ada. Cuma kan juga ada lah sapi itu juga ada yang kalau dibilang sama juga sama orang, ada pinggul sempit juga ada. Jadi kalau bisa lah. Cuman kita kan juga nggak tahu kayak gitu. Rezeki kita lah sih kita. Oke, ini kan tadi untuk breeding ada pertimbangan warna gitu kan ya. Warna merah. Kemudian kalau untuk di bagian umpamanya mau digemukkan nih, mau dipotong nih, pejantan. Pejantan itu yang paling bagus itu yang seperti apa? Kalau pejantan itu yang paling bagus ya juga sama juga. Terutama lah usahakan yang warna merah juga. Karena kalau merah sama hitam itu tetap beda lah, masalah harga kan tetap beda. Dari harga sih sudah beda. Beda. Hitam dengan merah tetap beda, tetap selisih itu.
Selisihnya sampai berapa itu? Ya sekitaran 1 juta dan 1,5 juta, walaupun posturnya sama juga, jogroknya sama, tetap beda harganya. Oh gitu. Nah, Alasannya kenapa itu? ya nggak tahu kalau masalah alasan itu, kita nggak, cuman kan pasarannya memang kayak gitu. Oh gitu ya. Apakah nanti pada saat besar itu, pada saat dipotong itu beda daging atau gimana gitu? Kalau udah jadi daging dipotong, saya kalau dagingnya sama, cuman barangkali itu beratnya lah beda, barangkali di situ. Beda di berat ya. Walaupun tetap selisih lah. Walaupun postur tubuh sama gitu kan. Pada saat ditimbang itu lebih beratan yang merah gitu ya. Tetap berat yang merah. Oh gitu ya. Kalau daging sama saja, cuman selisih berat aja. Artinya yang dimaksud itu berat tubuhnya itu, berat tubuhnya itu beda gitu. Walaupun bentuknya kalau dilihat sama gitu lah ya. Oh gitu. Jadi kalau untuk penggemukan yang dipotong itu usahakan cari pejantan itu yang warna merah lah gitu ya. Karena nanti hasilnya pun beda dari sistem daging. Tergantung juga sama pengolahannya, sama pakan juga ya, pengaruh juga kalau buat pemotongan kan. Pengaruh juga, masalah pakan juga pengaruh. Terus di sini yang di breeding di sini, ini kan tinggal 2 indukan ini. Yang di breeding di sini ini kalau postur tubuhnya kan bagus nih. Ini punggungnya ini apa ya, rata gitu loh. Ini dalam proses melahirkan ini susah nggak ini? Yang ya, kemarin? Kalau insya Allah lah tidak, insya Allah tidak ada, insya Allah. Cuman ya tergantung rezeki kita lah. Kalau insya Allah nggak ada kendala. Kemarin juga nggak ada kendala. Dari pengalaman breeding beberapa tahun lah ya, Masnya ini pengalaman breeding beberapa tahun, itu ternak yang paling bagus itu menurut Masnya jenisnya apa? Tetap jenis metal sama limusin. Yang kalau selama di sini lah, ya tetap metal apa limusin kalau di sini. Walaupun harganya lebih mahal. Ya, karena memang seleranya kayak di situ, cenderungnya pilih limusin sama si metal. Oh gitu, walaupun harga lebih tinggi, tetapi hasilnya pun tetap memuaskan. Tetap memuaskan. Oh gitu, oke. Ya, ini kalau dilihat memang yang disampaikan tadi kaki-kakinya, kemudian ini kapurannya juga besar-besar. Ini memang menjadi salah satu faktor utama dalam kita melakukan ternak breeding itu adalah pemilihan bibit. Ini harus sangat-sangat jeli kalau kita mau sukses dalam ternak sistem breeding gitu Mas ya. Iya. Ada saran lain nggak untuk para peternak, umpamanya yang mau melakukan breeding masih pemula gitu, ada saran? Ya kalau sarannya sih ya utamakanlah kalau kita cari bibitan itu yang bagus juga, utamakan. Sama kita cari ciri-cirinya ya seperti itulah, cari punggung yang nengkeng kayak gini. Ya sarannya cuma itu aja sih. Harga nggak jadi masalah, nomor 2 ya. Harga nomor 2, yang penting bibitannya bagus. Nanti pasti balik modalnya lebih cepat. Nah, cepat ya. Daripada beli yang murah-murah, nggak taunya hasilnya tidak memuaskan. Nah, akhirnya kembali modalnya lama. Oke, terima kasih Mas. Ini sekelumit ilmu tapi bermanfaat untuk sahabat-sahabat ternak. Semoga bisa menjadi inspirasi perkembangan bagi sahabat-sahabat dalam melakukan ternak breeding ataupun penggemukan. Terima kasih. Salam ngandang, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.